Banyak yang masih bingung gimana sih cara mengkonversi satuan waktu ke dalam bentuk pecahan dalam soal jarak, kecepatan, dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Semoga teman-teman berada dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Oke, kembali lagi bersama aku Kak Sonda. Jadi di video kali ini kita akan membahas tata cara mengubah satuan waktu menjadi bentuk pecahan pada soal jarak, kecepatan, dan waktu. Gak perlu berlama-lama lagi, yuk langsung kita masuk ke soal yang pertama. Let's go! Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke soal jarak, kecepatan, dan waktu, terlebih dahulu kita harus latihan nih mengubah satuan waktu ke dalam bentuk pecahan. Nah, di sini ada 3 soal, kita coba kerjain dari soal yang pertama dulu yuk. Rina berlari di lapangan selama 20 menit. Nah, 20 menit kita jadikan ke dalam bentuk pecahan. 20 per. Nah, karena 1 jam ada 60 menit, maka kita buat 20 per 60. Nah, nolnya kita coret, 2 dan 6 kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 6 dibagi 2, 3. Nah, maka 20 menit itu setara dengan 1 per 3 jam atau sepertiga jam. Kita lanjut ke soal yang kedua. Seorang supir bis memerlukan waktu selama 6 jam 15 menit. Nah, kalau kayak gini gimana sih bentuk pecahannya? Gampang banget teman-teman ya. 6 jam. Nah, karena 6-nya sudah dalam bentuk jam nih ya. Kita ubah aja 15 menitnya ke dalam bentuk jam. 6, 15 per 60. Nah, sama dengan 6, 15 dan 60 kita sederhanakan, sama-sama dibagi 15. 15 dibagi 15, 1, per 60 dibagi 15, 4 jam. Nah, maka 6 jam 15 menit itu sama seperti 61 per 4 jam. Jadi bentuknya menjadi pecahan campuran ya teman-teman. Kita lanjut ke kalimat yang ketiga. Dini berangkat pukul 7.15 dan sampai ke rumah Raina pukul 10 lewat 45 menit. Dengan beristirahat selama 1 jam di tengah perjalanan. Nah, kira-kira bentuknya kayak gimana nih? Oke, terlebih dahulu kita harus mencari tahu durasi waktu perjalanan mereka itu berapa lama sih. Dari jam 7.15 hingga pukul 10 lewat 45 itu berapa jam sih teman-teman? 3 jam 30 menit. 3 jam 30 menit. Total durasi perjalanannya. Nah, karena Dini beristirahat selama 1 jam, maka 3 jam 30 menit kita kurangkan dulu dengan 1 jam. Nah, maka 2 jam 30 menit. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita ubah aja ke bentuk pecahan. 2 jam. 2-nya udah dalam bentuk jam. Tinggal 30 menitnya nih yang kita ubah ke dalam satuan jam. Maka 2, 30 per 60. Sama dengan 2. Nah, kita sederhanakan nih. Sama-sama dibagi 30. 2, 1 per 2 jam. Oke, gitu aja untuk mengubah satuan waktu ke dalam bentuk pecahan. Gimana? Gampang kan? Kalau gitu kita sekarang langsung masuk ke soal jarak, kecepatan, dan waktu. Soal yang pertama. Jika Adi berjalan menempuh jarak 2/5 km dalam waktu 6 menit, berapakah kecepatan rata-rata perjalanan
Adi. A. 4 km per jam. B. 4,2 km per jam. C. 4,5 km per jam. D. 4,8 km per jam. E. 5 km per jam. Nah, kita ubah terlebih dahulu ya satuan waktunya. Satuan waktunya diketahui adalah 6 menit. Nah, 6 menit kita ubah berarti 6 per 60. Sama dengan berapa? Sama dengan 1 per 10 jam. Nah, kenapa sih Kak kok harus diubah ke dalam bentuk jam? Karena di dalam opsi jawabannya satuannya kilometer per jam. Makanya kita harus ubah dulu ke dalam bentuk jam. Oke, lanjut. Sekarang kita cari rumus kecepatan itu apa sih teman-teman? Rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Sama dengan, langsung aja nih kita hitung jaraknya berapa? Jaraknya 2 per 5 km. Dikali, nah ini kita balik ya, yang tadinya 1 per 10 menjadi 10 per 1. Nah, kalau udah kayak gini kita tinggal coret aja 5 sama 10-nya ya, 2. Maka 2 dikali 2 dibagi 1 hasilnya adalah 4. 4 apa? 4 km per jam. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya ada di opsi yang A. Gitu deh. Kita next ke soal berikutnya. Lia meninggalkan kota X pada pukul 6.15 dan sampai di kota Y pukul 9:45 menit. Jika Lia mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dan beristirahat selama 1 jam di tengah perjalanan, maka jarak kota X dan Y adalah... Nah, kita ngapain dulu nih teman-teman? Oke, betul banget, kita tentukan dulu lama durasi perjalanannya itu berapa sih? Berangkatnya pukul berapa? Berangkatnya pukul 6.15 sampai jam 9.45. Lama perjalanannya berapa? Lama perjalanannya 3 jam 30 menit. Nah, lalu dia beristirahat selama 1 jam, maka 3 jam 30 menit dikurang 1 jam. Istirahat. Kita kurangin. Miring. 2 jam 30 menit. Nah, kalau udah kayak gini kita ubah satuan waktunya menjadi bentuk pecahan. 2 jam 30 menit sama seperti 30 per 60 atau 1 per 2 jam. Ya, kalau udah kayak gini kita tinggal masukin aja ke rumusnya. Rumus dari jarak apa sih? Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatannya berapa? Kecepatannya 60 km per jam. Dikali, nah waktunya adalah 2,5 jam. 1 per 2. Oke, kalau teman-teman mau ubah dulu ke dalam pecahan biasa boleh ya. 60 dikali 2 dikali 2, 4 ditambah 1, 5. Dikali 5 per 2. Sama dengan, nah ini bisa kita coret 60 dengan 2, sisa 30. 30 dikali 5, 150 km. Ini jawabannya. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya ada di opsi yang B, 150 km. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita beralih ke soal selanjutnya, yuk bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe karena channel ini bisa banget loh bermanfaat buat teman-teman semuanya.
Buat yang mau masuk grup untuk belajar bareng sama aku dan pastinya gratis, bisa langsung cek link WhatsApp di bawah ini ya. Oke, kita next lagi ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, untuk menempuh perjalanan dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, seorang supir bis biasanya memerlukan waktu selama 6 jam 40 menit. Agar tiba di kota B dalam waktu 1 jam 20 menit lebih awal dari biasanya, maka kecepatan bis tersebut adalah A. 65 km per jam, B. 70 km per jam, C. 72 km per jam, D. 75 km per jam, E. 80 km per jam. Nah, kira-kira langkah pertama yang harus kita lakukan apa sih? Langkah pertamanya, kita tentukan dulu jaraknya. Rumus jarak apa? Rumus jarak apa? Kecepatan dikali waktu. Oke, kecepatannya berapa? Kecepatannya adalah 60 km per jam. Dikali waktunya berapa? Nah, waktunya adalah 6 jam 40 menit. 6 jam 40 menit berarti kita ubah menjadi 40 per 60 ya. Atau sama dengan 60 dikali 6, 2 per 3 ya. Oke, lanjut. Hasilnya berapa? 60 dikali 6, 2 per 3. Hasilnya 400 km. Ini adalah jaraknya. Kemudian yang kedua, kita cari apanya nih? Yang kedua, ada yang tahu nggak? Yang kedua, kita cari tahu dulu durasi waktunya. Durasi waktunya. Kenapa? Karena agar tiba di kota B lebih awal 1 jam 20 menit. Maka kita kurangi nih waktunya. 6 jam 40 menit. Kita kurangkan dengan 1 jam 20 menit. Kita kurangin. Hasilnya berapa nih? 5 jam 20 menit. Nah, tinggal kita ubah ke dalam bentuk pecahan. 5, 2 per berapa? 20 per 60. Atau 5, 1 per 3. Ini bentuk pecahannya. Oke, lanjut. Kita cari kecepatannya sekarang. Rumus kecepatan apa? Rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Jarak dibagi waktu. Jaraknya 400. Tadi udah ketemu 400 km. Dibagi waktunya berapa? 5 1 per 3. Kita jadikan pecahan biasa. Berarti jadinya berapa? 16 per 3. Sama dengan 400 dikali 3 per 16. Sama dengan berapa? 75 km per jam. Jadi jawabannya ada di opsi yang D, 75 km per jam. Gimana? Gampang kan? Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini dan pastinya aku akan terus upload video terbaru lainnya untuk bantu kamu lolos CPNS di tahun ini. Jadi, jangan lupa untuk tonton video yang lainnya ya. Bagi yang belum merasa jelas tentang materi yang aku sharing dan mau tanya-tanya lebih lanjut, boleh langsung gabung ke grup WhatsApp kita ya. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nih untuk share video ini ke teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!